Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Evi Santoso. Saya dari Surabaya. Saya pernah berkuliah di Malang di STT Saat. Dan waktu berkuliah di Malang, saya banyak mendengar, saya punya banyak teman dari Gemim Kristus Manado. Dan dari mereka saya mendengar cerita-cerita bagaimana sukacita pelayanan di sini. Kalau praktek di Gemim Manado sangat menyenangkan, 2 bulan bisa nambah berat badan gitu ya. Jadi hari ini, beberapa hari dari hari Kamis kemarin, saya bersyukur dapat kesempatan untuk ada di Manado, ada di Eben, di sekolah dan juga di Gemim Manado. Bersyukur karena sekarang bukan karena apa kata orang saya dengar tentang Gemim Manado. Saya mengalami sendiri semua kebaikan, sambutan, keramahan dan terutama saya bersyukur karena bisa diberi kesempatan untuk kita hari ini bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita sekalian untuk berdoa sekali lagi, memohon Roh Kudus yang memimpin setiap kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Oleh anugerah-Mu kami boleh diundang masuk ke dalam ibadah, merayakan penebusan Kristus dalam hidup kami, merayakan keberhargaan Kristus bagi setiap kami. Tuhan, kami rindu sekali lagi firman Tuhan berbicara kepada setiap kami. Sesuai dengan kondisi kami masing-masing secara pribadi. Sesuai dengan pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Kami sungguh rindu Tuhan, berikan kami kepekaan akan suara Tuhan. Berikan kami hati yang terbuka, telinga yang terbuka untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami. Termasuk untuk hamba-Mu sendiri yang Tuhan pimpin untuk menyiapkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri Allah Roh Kudus yang berbicara dan bekerja di dalam dan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Tema yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini adalah tentang saling mengasihi seperti Yesus mengasihi. Saling mengasihi seperti Yesus mengasihi. Saya mengundang kita sekalian untuk memperhatikan Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Sementara saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa
dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Sampai demikian jauh kita membaca firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan mau sama-sama belajar untuk melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika saya mendapatkan tema saling mengasihi seperti Yesus mengasihi, saya lalu merefleksikannya dalam diri saya secara pribadi. Saya bertanya, sejauh ini Evi, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah mengasihi, saling mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi? Nah, setelah saya mengevaluasi, saya hari ini pengen mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita sekalian untuk juga coba kita lihat. Mari coba kita nilai. Menurut kita masing-masing, kemampuan kita untuk saling mengasihi seperti Yesus mengasihi, kalau diberi skala dari 1 sangat sulit bagi kita untuk saling mengasihi, sampai 5 sangat mudah. Saling mengasihi itu gampang, masalah sepele. Kira-kira nilainya berapa? Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian boleh coba direnung-renungkan. Berapa ya nilai saya sendiri nih kemampuannya untuk saling mengasihi? Kira-kira berapa? Boleh dinilai dulu? Direnungkan dulu kira-kira nilainya berapa? 1 sampai 5. Boleh dibayangkan gitu ya. Ya, saya coba baca pikiran Bapak, Ibu. Saya coba tebak yang di ujung gitu ya. Oh, nilainya 5 semua. Nilainya 5 semua. Berarti kita tinggal tutup dalam doa, saya boleh pulang. Karena kita semua sudah sangat mudah saling mengasihi. Tapi sepertinya saya yang butuh untuk dengar khotbah hari ini. Karena waktu saya menilai diri saya sendiri, nilainya masih 2,5 Bapak, Ibu. Kalau IPK di mahasiswa, karena saya mengajar di Universitas Kristen Petra, 2,5 itu udah ngepas gitu ya. Sudah alarmnya udah mulai nyala nih, ninu gitu. 2,5, hati-hati jangan turun lagi gitu. Nilai saya sendiri 2,5. Kemampuan saya untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi. Karena sulit Bapak, Ibu ya. Harus kita akui tidak mudah untuk mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Nah, saya lalu coba untuk merenungkan. Kira-kira apa ya hambatannya, tantangannya, untuk kita itu bisa saling mengasihi. Kenapa ya kok sulit? Apa ya kira-kira hambatan dan tantangannya? Nah, saya coba tuliskan kira-kira ada 4 hambatan dan tantangan untuk saling mengasihi seperti Yesus mengasihi. Setidaknya ini yang pernah coba saya survei, tanya-tanya ke teman-teman yang ada di Surabaya, di Universitas Kristen Petra. Salah satunya adalah, sudah sibuk. Sudah capek nih dengan kesibukan diri sendiri. Kerjalah, pelayananlah, ketemu sama orang lah, keluarga lah. Terlalu banyak kegiatannya, terlalu banyak tanggung jawabnya. Sudah sibuk. Nggak sempat lagi mau mengasihi orang lain. Sudah overload, over capacity. Sudah capek, urusannya terlalu banyak. Nah, alasan lain misalnya takut dikira modus, takut disalahpahami kalau mengasihi, apalagi yang lawan jenis gitu ya. Takut nanti dikira, TPTP, mungkin Bapak Ibu tahu TPTP enggak ya? Tebar pesona. Takut disalahpahami. Ada pengalaman buruk rupanya mungkin ya, karena mengasihi lalu disalahpahami. Ini kemungkinan kedua, hambatan atau tantangannya. Nah, yang ketiga, mungkin dari survei itu ada yang bilang begini, kalau aku mengasihi terus, siapa yang mengasihi aku? Bagaimana aku bisa mengasihi? Aku aja masih perlu untuk dikasihi. Bagaimana aku bisa mengasihi? Aku aja masih perlu dikasihi. Ini ada yang menuliskan di hasil survei seperti itu. Atau yang keempat, yang bilang seperti ini. Orang itu tidak layak untuk dikasihi. Orang lain tidak layak untuk dikasihi karena mereka lebih sering menyakiti,
lebih sering mengecewakan, dan bagaimana mungkin kita bisa bisa mengasihi orang yang menyakiti kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang mengecewakan kita? Nah, saya tidak tahu dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang ada di sini. Apakah 4 ini salah satunya menjadi hambatan dan tantangan kita? Atau ada hambatan dan tantangan-tantangan lain nih yang membuat kita sulit mengasihi seperti Yesus mengasihi. Tapi hari ini kita mau sama-sama coba lihat. Walaupun mungkin kita datang dengan pemikiran dilihat dari sudut pandang apapun gitu ya. Mau dilihat dari sisi kanan, kiri, depan, belakang, sulit untuk saling mengasihi. Sudahlah Evangelis Evi, ide untuk saling mengasihi itu nanti kalau waktu kita sudah di surga. Yesus bisa mengasihi ya karena dia Tuhan, karena dia Allah, karena dia panjang sabar, murah hati, berlimpah kasih setia, tapi kita kan manusia. Kita kan manusia, ada sabarnya, gak bisa kulaan sabar, gak bisa top up murah hati, gak bisa belanja lagi pengampunan, gak bisa, terbatas. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian, kita coba lihat lagi yuk, bagaimana sih sebenarnya Yesus itu mengasihi dari perikop yang tadi kita baca. Dan kira-kira apa yang kita bisa contoh yang selama ini mungkin kelewat dari perhatian kita. Dari bagian yang tadi kita baca bersama-sama supaya kita bisa meneladan kepada Yesus. Untuk kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, perikop yang tadi kita baca, ini tadi ya saling mengasihi, jadi ide yang mustahil lah, gak usah dibaca. Nah, Yohanes 15 bagian yang tadi kita baca adalah termasuk ke dalam pesan-pesan terakhir Yesus. Pesan-pesan terakhir Yesus kepada para muridnya sebelum besoknya dia ditangkap dan disalibkan. Jadi ini adalah pesan yang sangat penting karena di hari terakhirnya, di malam terakhirnya Yesus masih menyempatkan diri untuk menyampaikan pesan ini. Jadi di tengah waktu yang terbatas, besok sudah mau disalib, Yesus masih menyempatkan diri untuk menyampaikan pesan ini, artinya pesan ini penting. Waktu itu bagi para murid-muridnya, tapi saya percaya bukan hanya bagi muridnya pada saat itu, tapi juga bagi kita sekalian hari ini. Nah, Yohanes 15 secara khusus dari perikop yang tadi kita baca, itu diawali dengan pembahasan mengenai pokok anggur yang benar. Satu perikop sebelumnya dari perikop yang kita baca itu tentang pokok anggur yang benar. Di sana Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, di luar aku, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tinggallah di dalam aku, baru kamu bisa berbuah. Kita familiar dengan ayat ini, dengan cerita ini, bahkan ada lagu sekolah minggu juga yang menceritakan ini. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Nah, perikop ini kemudian dilanjutkan ke perikop yang tadi kita baca. Sebagai salah satu efek kalau kita tinggal di dalam Dia adalah kita bisa saling mengasihi. Tuhan Yesus berkata, dampaknya nih, salah satu tandanya nih, hasilnya nih, kalau kamu tinggal di dalam aku, buahnya itu salah satunya adalah kamu akan saling mengasihi. Maka ketika Tuhan Yesus berkata, saling mengasihilah kamu seperti kalau kamu tinggal di dalam aku, itu bukan berarti cuman perintah, aku gak mau tahu bagaimana caranya. Saling mengasihi. Silakan dipikir sendiri bagaimana caranya. Silakan diusahakan sendiri bagaimana caranya. Tapi dalam bagian ini Tuhan Yesus itu berkata kepada setiap kita bahwa kita baru bisa mulai saling mengasihi jika kita tinggal di dalam kasih-Nya. Mari coba kita lihat bersama-sama dalam ayatnya yang ke-9 yang tadi kita baca. Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi urutannya Bapak Ibu adalah kira-kira seperti ini. Jadi ada Bapa dulu yang sudah mengasihi Yesus,
Lalu Yesus meneruskan kasih itu kepada para muridnya pada waktu itu dan juga kepada setiap kita. Baru setelah itu kita bisa saling mengasihi. Jadi ketika Tuhan bilang saling mengasihilah kamu, itu bukan Tuhan maksudnya adalah dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Karena apa? Karena kita tidak bisa memberi di luar, kita tidak bisa memberi di luar apa yang kita punya. Kita pada diri kita sendiri tidak punya kasih. Maka Tuhan Yesus bilang, ada Bapa yang mengasihi aku, Yesus sudah mengasihi, aku mengasihi kamu, maka ayo kasihilah sesamamu. Dalam ayat ini Yesus berkata, tinggallah di dalam kasihku itu. Perintah Yesus yang pertama bukan, ayo saling mengasihi, bukan. Tapi perintah Yesus yang pertama adalah tinggallah di dalam kasihku itu. Tuhan Yesus bilang, ya itu tadi, kamu gak bisa berbuah di luar aku. Tinggallah dulu di dalam kasihku. Kalau penggambarannya seperti ikan gitu ya, saya membayangkan penggambarannya ikan. Kita tahu ikan kalau di luar air, dia klepek-klepek gitu ya, gak bisa hidup. Di luar air, dia tidak bisa bernafas, dia butuh air untuk bisa bernafas. Maka ada di dalam air, itu memberikan hidup bagi si ikan. Memberikan hidup bagi si ikan. Dia baru bisa nafas ketika dia ada di dalam air. Jadi air itu ada di atasnya ikan, ada di bawahnya ikan, ada di kanan kirinya ikan. Air itu melingkupi, memenuhi si ikan, sehingga ikan itu merasa aman di dalam air itu. Benar ya? Nah, saya membayangkan ketika Tuhan Yesus bilang, tinggallah di dalam aku, artinya Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk tinggal, masuk ke dalam kasih-Nya, dilingkupi oleh kasih-Nya, di atas ada kasih-Nya Tuhan, di bawah ada kasih-Nya, kanan, kiri, depan, belakang, serong kanan, serong kiri, serong manapun. Kita dilingkupi oleh kasih-Nya Tuhan dan kita merasa aman di dalam kasih itu. Kita merasa penuh di dalam kasih itu. Kita merasa cukup di dalam kasih itu. Penuh kasih-Nya. Seperti kita kayak seolah-olah kita ikan di dalam akuarium penuh dengan air. Kita di dalam kasih-Nya. Itu seperti itu penggambarannya. Maka tidak salah seperti Paulus bilang, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya membaca ayat ini dan menyadari bahwa kadang-kadang kita merasa kita sudah cukup tahu kasih Tuhan. Sudah berapa ratus, enggak sampai ratus ya, berapa puluh Paskah yang kita rayakan. Kita tahu kasih Tuhan. Kita merasa kita cukup tahu kasih Tuhan. Oh iya, Tuhan baik. Iya, Tuhan mati buat saya. Oh iya, Tuhan itu sedemikian besar kasih-Nya. Dia turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, bahkan mati bagi saya tahu kasih-Nya. Tetapi Bapak Ibu, tinggal di dalam kasih, bukan hanya mengenal kasih. Artinya kita makin hari selalu menemukan ada yang baru dari kasih-Nya Tuhan. Ada yang baru lagi dari kasih-Nya Tuhan. Semakin hari kita semakin melihat betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, dan betapa dalam kasih Kristus. Makanya ada lagu sekolah minggu yang bilang gini, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Makin hari kita makin kenal kasih dan makin kagum sama kasih-Nya Allah yang besar itu. Tinggal di dalam kasih membuat kita gak pernah bosan dengan kasih. Tidak pernah lupa, ikan ada di dalam air, dia tahu dia ada di dalam air. Sehingga ketika air itu hilang dia langsung kelepek-kelepek, dia langsung cari tuh.
Megap itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa ya? Kayak mulutnya kebuka-buka gitu kan, cari nafas, berusaha cari nafas gitu, cari air gitu. Dia tidak bisa bernafas. Nah, Yesus memberikan penggambaran, perintah kepada setiap kita untuk tinggallah di dalam aku terlebih dahulu. Karena kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. We cannot give what we don't have. Dalam bagian lain di Alkitab kita melihat bahwa kita itu manusia berdosa. Benar ya? Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tahu itu semua. Bahkan kita juga tahu kalau manusia berdosa artinya kecenderungan hatinya ini adalah kejahatan semata-mata. Bahkan Paulus bilang ada kehendak di dalam hati kita. Tapi kehendak itu bukan akan hal yang baik. Jadi kalau boleh dibahasakan ulang gitu ya. Ada kehendak di dalam hati kita. Tapi tidak ada kehendak untuk mencintai orang lain. Gak ada kehendak untuk mengasihi orang lain. Karena tidak ada kehendak yang baik di dalam keberdosaan kita sebagai manusia. Lalu bagaimana kita bisa saling mengasihi? Kalau kita tidak masuk ke dalam sumber kasih yang sejati. Tinggal di dalam kasih. Ilustrasi yang lainnya adalah seperti spons Bapak Ibu. Spons itu kalau kering, gak akan ada air yang netes ya dari situ ya. Mau diperes kayak apapun. Baru kaku dia. Spons buat cuci piring itu. Kalau baru dia kaku. Tapi begitu dia dicelup di air, beberapa saat, waktu dikeluarin dia akan berat. Dan waktu diperes dia akan bisa keluarin air. Kita tidak bisa saling mengasihi. Tanpa terlebih dahulu kita menerima, tinggal di dalam kasih itu. Kita tidak bisa saling mengasihi kecuali kita menyadari bahwa kita sudah dikasihi. Tapi masalahnya kita sering take it for granted sama kasihnya Tuhan. Dan kasih itu tidak akan terasa berharga kalau kita tidak terus mengingat, menyadari seberapa jahatnya dan seberapa berdosanya kita. Bahkan kita jauh lebih berdosa daripada yang kita bisa pikirkan, yang kita sadari. Tadi contoh Amel waktu dalam doa berkata bahwa kita berdosa bahkan di hal-hal yang tersembunyi, yang gak kelihatan di depan orang lain. Di depan orang kita bisa kelihatan secara performance gitu ya, penampilan, secara tingkah laku, perkataan, santun, baik, rajin melayani, rajin ke gereja, suka memberi persembahan, tidak hitung-hitungan, semua hal baik itu kita lakukan. Tapi kita tahu di dalam hati kita yang paling dalam, ada pikiran yang tersembunyi, yang tidak dilihat orang. Ada perasaan-perasaan yang seringkali muncul. Perasaan-perasaan yang didasari oleh dosa yang muncul. Bahkan ada kehendak-kehendak yang berdosa juga. Yang kita sendiri bahkan mungkin pernah kaget. Kok bisa ya saya pikir seperti itu? Kok bisa ya saya itu punya perasaan seperti itu? Kok bisa saya punya kehendak yang seperti itu? Tanpa kesadaran akan dosa yang besar, kasihnya jadi terlihat biasa. Tapi waktu kita sadar bahwa kita seharusnya binasa, baru kasih itu mungkin kita ingat, itu luar biasa. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, suatu kali dalam satu kesempatan saya pernah diperhadapkan dengan dua pilihan. Waktu saya harus memilih, saya bergumul, saya berdoa, iya dong, hamba Tuhan. Bergumul, berdoa gitu ya. Lalu saya memutuskan sesuatu. Di antara pilihan A dan B, saya memilih misalnya saya pilih yang B gitu ya. Saya pilih yang B. Lalu tiba-tiba saya menyadari di dalam pikiran saya, muncul nih sebuah kalimat. Oke, saya pilih B. Lalu saya akan kasih tahu Bapak Z, kasih tahu orang, bahwa saya pilih B supaya Bapak ini punya kesan yang baik tentang saya.
Saya pilih B supaya saya bisa impress Bapak ini. Supaya Bapak ini tahu, berpikir bahwa oh Evi itu orang yang rendah hati ya. Bijaksana ya, dia pilih yang B. Wah bagus ya Evi ini ya. Waktu saya menyadari saya pilih B dan muncul di pikiran saya kalimat seperti itu. Saya sendiri terkejut Bapak Ibu. Saya sendiri terkejut karena loh. Wow kok bisa ya saya mikir seperti itu. Ternyata ada hasrat yang tidak bisa saya kendalikan, yang keluar begitu saja. Saya ingin kelihatan baik di depan orang lain. Sehingga saya pilih yang B. Saya ingin kasih tahu ke Bapak Z itu saya pilih B. Dan saya ingin dia menilai dia sebagai orang yang rendah hati, bijaksana, berhikmat. Dan akhirnya karena dia punya impress yang baik, kesan yang baik, dia akan memberikan saya benefit tertentu. Bapak Ibu, kita jauh lebih berdosa daripada yang kita bisa bayangkan, yang kita sadari atau kita pikirkan. Dan hanya dengan menyadari keberdosaan kita yang bukan cuma perkataan, perbuatan, tapi juga pikiran, perasaan, dan kehendak inilah kasih Tuhan jadi berharga. Makin hari makin terasa besar. Karena makin hari kita semakin menyadari betapa kotornya saya, betapa jahatnya saya, betapa berdosanya saya. Dan saya tidak berdaya untuk melepaskan diri dari dosa itu. Bapak Ibu, saling mengasihi hanya bisa terjadi ketika kita menyadari bahwa kita butuh tinggal di dalam kasih itu. Kita butuh dilingkupi oleh kasih itu. Dan hanya kasih itu yang bisa jadi sumber. Yang bisa jadi mata air. Yang mengisi kita dulu. Yang memenuhi kita dulu. Yang memuaskan kita dulu. Yang memulihkan kita dulu. Yang menyembuhkan kita dulu. Yang membebaskan kita dulu. Yang melingkupi dan mencukupkan kita dulu. Dan Bapak Ibu, baru setelah itu Tuhan Yesus memberikan perintah yang berikutnya. Inilah perintahku di ayat 12 sampai 13. Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah kita tahu ketika Yesus berkata, seperti aku telah mengasihi kamu dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Kita tahu bahwa itu menunjukkan kualitas kasihnya Yesus. Kualitas kasihnya Yesus bukan karena apa yang manusia lakukan dia mengasihi kita. Kualitas kasihnya Yesus, dia kasih nyawanya. Tidak ada kasih yang lebih besar, udah nggak ada, kasihnya itu sempurna, tidak ada lagi yang bisa menyaingi kasihnya ini yang terbesar, teragung, termulia, terbaik. Ia berikan nyawanya untuk kita, manusia yang berdosa ini. Dan dalam bagian yang lain Paulus menjelaskan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus mengasihi kita dengan totalitas, bukan saat kita pantas untuk dikasihi. Betul ya? Yesus mengasihi kita, mati bagi kita, bukan saat kita berhasil lepas dari dosa. Enggak, kita masih berdosa. Yesus mengasihi kita, mati bagi kita, turun ke dunia, bukan saat kita accomplish banyak hal. Prestasi itu bisa menggantikan dosa-dosa kita. Tidak. Kita tidak akan pernah bisa mencapai standar kesempurnaan Allah. Kualitas kasih Yesus adalah dia tetap mengasihi kita. Dia berikan yang terbaik bagi kita. Dia berikan nyawanya bagi kita. Bahkan ketika kita masih berdosa. Waktu kita tidak layak untuk dikasihi. Waktu kita tidak punya hal baik untuk dipertimbangkan. Yesus mengasihi kita. Sementara itu kita manusia biasanya jenis kasihnya, kualitas kasihnya itu seperti ini. Transaksional atau kasih yang manipulatif. Transaksional misalnya seperti apa?
Kalau kamu baik, ya aku baik. Kalau kamu jahat, ya aku jahat. Enak aja. Atau kasih yang manipulatif. Karena aku mau kamu baik sama aku, makanya aku baik sama kamu. Bisa membayangkan Bapak Ibu? Karena aku mau kamu itu memperhatikan aku, makanya aku kasih kamu hal-hal baik. Manipulatif, punya tujuan, punya agenda. Supaya kembali lagi untuk kepentingannya sendiri. Itu kasihnya manusia. Masih menimbang ada hal baik apa, ada benefit apa yang bisa aku dapatkan. Ada keuntungan apa yang bisa aku dapatkan. Seolah-olah kasih itu bisa dibeli. Seolah-olah kasih itu bisa dibeli. Dengan kebaikan kita, dengan sikap-sikap baik yang tadi ada di permukaan. Seringkali kasih yang transaksional, bahkan manipulatif ini terjadi karena kita merasa kita lebih baik daripada orang lain. Kita merasa setidaknya kita punya sesuatu yang lebih baik daripada orang lain. Aku gak sejahat dia, aku masih mending. Aku gak sesombong dia, aku masih mending. Aku gak seegois dia, aku masih mending. Aku gak sesombong dia, aku masih mending. Mending-mending inilah yang membuat kita akhirnya itu tadi. Oh aku masih mending, makanya kamu harusnya karena kamu lebih salah, karena kamu lebih berdosa, kamu lebih jahat, lebih egois, lebih sombong, maka kamu harusnya lebih baik sama aku. Padahal kita tahu sendiri, tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kembali lagi ke poin pertama berarti. Kita nggak bisa memahami kasih itu besar kalau kita nggak tahu dosa kita jauh lebih besar. Kasih itu nggak ada artinya kalau kita merasa kita baik-baik saja. Bapak Ibu, seperti perumpamaan hamba yang diampuni hutangnya. Kita tahu perumpamaan ini ya. Ada seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta kepada raja. Diampuni, gak usah bayar. Tapi kemudian ia meminta teman lainnya yang berhutang 100 dinar untuk membayar hutangnya. Alkitab berkata ia adalah hamba yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Nah bagaimana dengan kita, orang-orang yang dapat pengampunan yang besar dari Allah, tapi kita merasa bahwa tidak cukup alasan untuk kita mengasihi orang lain. Padahal kita sama-sama orang berdosa. Dosanya beda, tapi enggak ada dosa yang lebih ringan daripada satu yang lain. Tidak ada dosa yang lebih baik daripada dosa yang lain. Semua dosa sama-sama mendatangkan maut. Semua dosa sama-sama mendatangkan celaka. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang lebih baik, seorang pun tidak. Kalaupun kita tidak punya masalah di area dosa tertentu yang rekan kita punya masalah, tidak menunjukkan bahwa aku lebih baik dari dia. No. Kita tidak lebih baik daripada satu dengan yang lain. Karena kita sama-sama manusia berdosa. Yesus mengasihi bukan karena kita baik atau kita pantas untuk dikasihi. Tapi kita masih pilih-pilih. Aku mau mengasihi. Kalau setidaknya orang ini begini. Paling enggak, nah keluar kata-kata seperti itu. Paling enggak bilang terima kasih lah. Paling enggak ingetlah, chatlah kalau udah dikasih sesuatu dan seterusnya. Bapak Ibu, oleh karena kalau kita menyadari keberdosaan kita, menyadari betapa besar kasihnya, maka kita bisa melihat orang lain sebagai sesama orang yang diampuni. Fellow forgiven. Orang yang sama-sama diampuni kok. Orang yang sama-sama terus bergumul dengan dosa sepanjang hidup dan butuh anugerah Tuhan dari hari ke sehari. Gak ada yang lebih baik satu dengan yang lain. Maka kita bisa melihat orang yang bersalah kepada kita, tidak layak untuk dikasihi. Kita bisa lihat kayak, aku juga sebenarnya gak layak untuk dikasihi kok.
Kita bisa saling mengasihi seperti Yesus mengasihi. Hanya jika kita menyadari bahwa kita manusia berdosa dan sudah dikasihi. Sehingga sumber kasihnya bukan dari dalam kita. Tapi dari kasih yang tadi sudah mengalir ke dalam kita. Yang sudah memenuhi kita. Yang sudah melingkupi kita. Itu jadi sumber kasihnya. Itu jadi dasarnya. Itu jadi hal yang mengalir. Karena kita tahu kita sebelumnya juga tidak layak. Kita mengasihi karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi. Kita sama-sama orang yang tidak layak untuk dikasihi. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, kita saling mengasihi. Mungkin sampai di sini gitu ya, tunggu dulu. Mungkin sampai di sini kita masih pengen protes gitu ya, pengen berargumen. Lah enak aja, emangnya dia siapa? Kenapa kok aku harus mengasihi dia? Meskipun sama-sama orang berdosa, tapi bisa kan saya itu pilih. Dia gak masuk dalam circle saya. Gitu. Dia gak masuk dalam gumbulan. Gumbulan itu juga bahasa Jawa ya. Dia gak masuk dalam kumpulan saya nih, orang-orang terdekat saya, komunitas saya. Enggak, dia bukan termasuk komunitas saya. Jadi boleh dong saya tidak mengasihi dia. Atau dia beda nih concernnya sama saya, dia beda seleranya sama saya. Boleh dong saya tidak mengasihi dia. Soalnya sulitlah, bedalah dia sama saya. Bapak Ibu, ayat berikutnya di ayat 16a, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapak Ibu, kabar baik sekaligus kabar buruknya adalah yang menyatukan kita orang percaya untuk saling mengasihi itu bukan inisiatif kita. Yang menyatukan kita orang percaya, inisiatornya itu Allah. Yang menyatukan kita itu bukan alasan-alasan seperti sama-sama Kristen. Bukan. Kita bukan jadi satu karena sama-sama Kristen, bukan. Atau sama-sama dari kecil udah digemim gitu ya, udah kenal dari lama gitu. Kita harus mengasihi ini. Bukan itu yang menyatukan kita. Bukan sama-sama murid atau alumni Eben, bukan. Bukan punya kesamaan hobi, oh sama-sama hobi jalan pagi, sama-sama hobi makan, sama-sama hobi masak. Bukan itu yang menyatukan kita, bukan sama seleranya, bukan juga. Bukan sama concernnya, bukan juga. Tapi apa yang menyatukan kita? Yang menyatukan kita adalah darah Kristus yang menebus. Karena kita sama-sama orang berdosa. Paulus bilang ini, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Darah Kristus yang menyatukan kita orang percaya. Inisiatornya adalah Allah. Allah yang mengumpulkan kita orang-orang percaya. Yang Tuhan Yesus tadi bilang saling mengasihilah kamu hei. Yang ngumpulin itu bukan kita inisiatornya. Yang pilih-pilih ini, aku mau mengasihi yang ini, ayo kamu masuk di circleku. Aku mau mengasihi yang ini, ayo kamu masuk di circleku. Kamu gak mau tak kasihi meskipun kamu juga sama-sama orang berdosa, boleh dong. Kamu keluar ya dari circleku. Bukan kita yang pilih. Tapi darah Kristus itu loh yang sudah menyatukan kita. Karya Kristus di atas kayu salib yang sama-sama mengampuni kita itulah yang menyatukan kita. Kalau Allah yang menyatukan kita, mengasihi kita sedemikian rupa, siapa kita yang merasa punya hak untuk memilih dan memutuskan saya mau mengasihi atau tidak? Siapa kita yang sama-sama berdosa, kok mau memilih dan memutuskan siapa yang pantas saya kasihi, siapa yang layak untuk saya kasihi, dan yang mana yang tidak? Siapa kita? Bapak Ibu, kita disatukan oleh darah Kristus
yang menebus, mengampuni, menyucikan. Dan darah ini jauh lebih kuat daripada semua alasan-alasan komunitas yang bisa ada di dunia ini, bukan? Sama hobi bisa berpisah karena pindah lokasi. Sama concern bisa bertengkar karena pindah tempat pelayanan. Sama-sama alumni Gemim, alumni Eben bisa berpisah, beda lagi karena ada alumni-alumni yang lainnya. Tapi karena kalau darah Kristus yang menyatukan, apa yang bisa memisahkan kita? Firman Tuhan berkata tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, bukan? Jadi siapa kita yang merasa punya hak untuk memilih siapa yang layak untuk dikasihi dan siapa yang tidak? Kristus mengasihi bukan dari dirinya sendiri tapi dari Bapa. Sumbernya bukan dari dia. Maka kita mengasihi, sumbernya bukan kita, tapi kasih Kristus yang sudah mengasihi kita. Yesus mengasihi bukan kepada orang-orang yang layak untuk dikasihi. Bukan pada orang-orang yang memang sudah baik, cukup baik untuk dikasihi. Tapi Yesus mengasihi kepada orang-orang yang bahkan berdosa. Maka kita saling mengasihi juga. Nah ini sulit ya. Kepada orang-orang yang mungkin menurut kita tidak layak untuk dikasihi. Tapi kita mengasihi bukan karena dia layak dikasihi, bukan. Mungkin dia tetap tidak layak untuk dikasihi. Tapi kita mengasihi karena Kristus mengasihi kita. Terlebih dahulu. Latihan yang sulit. Tapi bagaimana caranya? Dan yang ketiga, Yesus mengasihi karena dia tahu darahnya yang menyatukan. Kita saling mengasihi dalam komunitas orang percaya karena kita tahu ada yang menyatukan kita jauh lebih kuat daripada berbagai macam alasan yang bisa memecah belah kita. Suatu hari dosen saya di saat pernah berpesan menjelang saya masuk ke praktek 1 tahun. Waktu itu dia berkata kepada kami, para mahasiswa yang mau praktek, dia berkata seperti ini, hati-hati ya teman-teman, pemecah belah kita, yang memecah belah kita itu bukan karena kita beda pendapat, beda selera, beda concern, beda angle, beda cara, itu tidak seharusnya memecah belah kita. Itu iblis pakai untuk memecah belah kita. Karena yang menyatukan kita orang percaya bukan alasan-alasan itu, tapi darahnya yang menebus setiap kita. Lalu bagaimana kalau dalam hari-hari kita rasanya sulit untuk kita mengasihi seperti Yesus mengasihi? Ada satu lagu yang terus mengingatkan saya, yang terus menolong saya untuk mengingat bahwa saya manusia berdosa yang tidak layak dikasihi. Tapi karena kasihnya yang besar itulah saya mengasihi, karena Kristus sudah mengasihi saya. Suatu hari dalam satu masa, saya pernah bertengkar dengan seorang rekan pelayanan. Rekan pelayanan yang cukup intens, pelayanan di kampus gitu ya, kami bertiga. Lalu kami bertengkar karena ada angle yang berbeda, karena ada cara yang berbeda, ada pendapat yang berbeda. Kami bertengkar cukup panjang dan kami diem-dieman. Nah loh, satu pelayanan, satu kepengurusan gitu ya, kami diem-dieman. Karena saling mempertahankan ego. Saya waktu itu merasa saya kepala pusat kepemimpinannya. Wes, main-main jabatan, main-main otoritas. Dan dia merasa kamu orang baru di sini. Waktu itu saya memang baru masuk ke ladang pelayanan itu. Kamu orang baru di sini. Kami bertengkar 3 bulan. Sambil pelayanan harus tetap berjalan. Sampai satu titik saya merenungkan bagian firman Tuhan dan menyadari itu tadi yang saya renungkan. Bahwa saya berdosa, dia juga berdosa. Mungkin dia salah, tapi saya nggak lebih benar. Mungkin saya salah, tapi dia juga nggak lebih benar. Konflik itu hanya sedang menyingkapkan ego kami masing-masing. Konflik itu hanya sedang membuka mata kami bahwa kami berdosa even more. Lebih lagi,
Dan akhirnya kami sama-sama bertobat, sama-sama menyadari bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar untuk mengasihi kami. Dan kami mengasihi, bukan karena orang ini layak untuk dikasihi. Tapi karena Allah sudah terlebih dahulu mengampuni dan mengasihi saya. Kami masih melayani bersama-sama setelah 6 tahun berikutnya. Dan puji Tuhan, kami masih sering konflik. Tapi kami tahu konflik itu bukan untuk memecah belah lagi. Tapi konflik itu reveal something. Reveal our sin. Menyingkap dosa-dosa kami yang sesungguhnya. Maka lagu ini terus mengingatkan saya. Ingat kasih-Nya yang mengubahkan hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Yang mengampuni, yang membebaskan. Kasih-Nya yang sempurna. Saya mengajak kita sekalian di akhir dari khotbah ini. Mari kita sama-sama mengingat betapa besar kasih-Nya, seberapa besar dosa kita. Dan mari sama-sama renungkan lirik lagu ini. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Dengan mengingat dosa kita, seberapa dalam kita telah jatuh, dan mengingat betapa besar kasih-Nya, itu yang memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Bahwa kita dipersatukan bukan karena keinginan kita, bukan karena pilihan kita, tapi karena darah-Nya yang telah menebus, mengampuni kita. Kiranya kebenaran hari ini memerdekakan setiap kita, dan kita kembali diberikan pengharapan untuk kita bisa belajar lagi saling mengasihi. Bukan karena orang itu layak dikasihi. Bukan karena dia cukup baik untuk dikasihi. Tapi karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan ketika kita masih berdosa. Paulus dalam satu bagian yang lain berkata, jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita bukan demikian. Karena kita telah mengenal Kristus. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak pernah tahu bahwa ada kasih yang menyelamatkan, ada kasih yang menebus, ada kasih yang memerdekakan. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak tahu bahwa kita telah diampuni dosanya, bahwa kita tidak layak untuk menerima anugerahnya. Jangan lagi hidup seperti orang-orang fasik. Kita tidak demikian karena kita telah mengenal Allah. Mari kita saling mengasihi. Karena Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, selidikilah kami.
Engkau mengenal kami, pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami. Bahkan yang terdalam, yang paling tersembunyi. Bahkan yang paling kami tidak sadari pun Tuhan kenal kami. Tapi kami bersyukur karena pada saat yang sama, Engkau tahu semua busuknya kami. Tapi Engkau juga Allah yang paling mengasihi kami. Allah yang tidak pernah kalah dengan semua pemberontakan kami. Allah yang tidak pernah menyerah dengan penolakan kami. Allah yang tidak pernah lelah mengejar kami, mengasihi kami, orang-orang berdosa ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan-Mu, untuk kasih-Mu yang besar bagi kami, orang-orang berdosa ini. Tapi ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami tidak cukup tahu diri. Kami masih menilai orang lain, mengukur layak atau tidak layaknya orang lain, mengukur baik atau tidak baiknya orang lain untuk mengasihi mereka. Kami tidak sadar, kami tidak ingat bahwa pertama-tama kami bukanlah orang yang layak untuk dikasihi. Ampuni kami Tuhan. Kami pikir kasih itu adalah usaha kami. Kami pikir kami cukup baik untuk melakukan hal yang baik. Kami lupa bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang berdosa. Yang kecenderungan hatinya adalah kejahatan semata-mata. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk tinggal di dalam kasih-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk tahu diri, untuk terus mengingat bahwa kami butuh kasih-Mu. Kami tidak mampu hidup di luar kasih-Mu dan di luar Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tolong kami Tuhan, karena kami tahu kami telah dikasihi, bahkan ketika kami dalam kondisi yang tidak layak untuk dikasihi. Biarlah kasih-Mu itu memenuhi kami. Biarlah kasih itu dengan sempurna melingkupi kami, mengubahkan kami. Dan kasih-Mu itulah yang mengalir melalui kehidupan kami untuk kami bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Roh Kudus-Mu teruslah bekerja, berbicara di dalam setiap kami yang tidak mampu ini, yang terbatas ini. Supaya Engkau jugalah yang akan bekerja melalui setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dan kami mohon Engkau Allah Roh Kudus yang terus menggenggam tangan kami. Jangan pernah lepaskan. Berjalanlah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.